Mister 09 mau masuk nggak? Ya udah, mau out dulu dah. Lanjut lagi besok ya. Thank you ya teman-teman ya semua. Oke, saudara Mister. Oke, akal sehat ya, bro. Akal sehatnya dipergunakan ya. Akal sehatnya dipergunakan. Jangan ngutuk orang yang tidak bersalah. Lanjut Mas. Kenapa lo ngutuk orang yang tidak bersalah? Gini Bang Hamdi. Itu kan kita semua itu kan punya bin kan, punya bin bapak kan. Nah, kalau bin bapak terus lanjutan bapak kita punya bin, kakek kita punya bin lagi, terus kan kita semua pasti akan ketemunya di ujung, yaitu di Adam kan. Nah, Yesus ini kan lahir dari perawan, artinya dia tidak punya bin, ya kan? Berarti dia nggak nyambung ke Adam dong, logikanya begitu kan? Ya kan? Nah, sekarang kita lihat polanya Bang Zuma di dalam perjanjian lama itu ya. Adam itu punya dua anak, Kain dan Habel, ya. Abraham juga punya dua anak, Ismail dan Ishak. Tuhan juga punya dua anak, Adam dan Yesus. Abraham mengorbankan anak keduanya Ishak. Tuhan mengorbankan anak keduanya Yesus. Habel anak kedua dibunuh Kain kakaknya. Yesus anak kedua dibunuh tentara Roma keturunan Adam anak pertama. Coba deh ada hubungannya ini semua Bang Zuma, gitu loh. Ya. Itu kalau Anda akal-akali seperti itu adanya, Anda lupa di dalam kitabnya orang Yahudi sudah jelas sekali Tuhan mengadakan permusuhan antara keturunan Adam dan keturunan iblis. Tapi jangan lupa, keturunan iblis ini itu tidak akan mungkin muncul melakukan permusuhan kepada manusia dengan cara membawa pentungan, dengan cara membawa senjata, lalu kemudian datang memerangi musuhnya, yaitu kita anak Adam. Tidak. Tapi caranya adalah wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Apa itu? Iblis akan datang mencari saudara-saudaranya dari golongan keturunan Adam. Jadi iblis akan menjadikan sebagian dari keturunan Adam ini menjadi saudaranya, menjadi penolongnya, menjadi pembantu, menjadi prajuritnya. Untuk apa? Untuk mengaplikasikan kejadian 3 nomor 15 bahwa iblis menghancurkan manusia dengan menggunakan manusia. Maka setiap ada tindakan kemaksiatan, ada pelaku, ada korban. Pelakunya kemaksiatan ini adalah pasukan iblis yang digunakan oleh iblis, tangan perpanjangan iblis untuk menghancurkan musuhnya manusia yang lain. Maka ketika Anda berbicara Kain Habil, itu bercerita tentang apa yang menjadi penggenapan dari kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunan dan keturunannya. Itu. Jadi kita akan dihancurkan. Agama Islam yang benar akan dihancurkan oleh agama yang tidak benar. Orang benar akan selalu dihancurkan oleh yang tidak benar. Orang yang baik akan selalu dibenci oleh mereka yang kerasukan iblis. Itu tandanya bahwa iblis itu tidak datang seketika datang di depan kita bawa pentungan menghantam kita, enggak. Tetapi iblis akan menjadikan saudara-saudaranya dari kalangan manusia untuk menghancurkan manusia-manusia beriman. Itu maksudnya. Jadi permusuhan yang terjadi antara Yesus dengan Bani Israel, murid-muridnya yang ada sebangsanya, itu dia sedang berperang dengan iblis. Iblisnya yang merasuki Yudas, betul kan? Iblisnya yang merasuki imam kepala mahkamah agama orang Farisi sehingga mereka melakukan tipu muslihat dan juga kedengkian terhadap Yesus. Jadi bukan iblis langsung turun memasang gigi taring, yang enggak.
Dia menggunakan bom-bom, menggunakan RK, menggunakan Edis, menggunakan Agatha. Itu senjata-senjata iblis semua itu. Itu saudara-saudara iblis semua yang dipakai oleh iblis sebagai senjata untuk melumpuhkan keturunan Adam. Begitu kawan. Jadi sama seperti Paulus. Paulus disesatkan kemudian oleh si iblis ISIS. Paulus menerima kemudian firman dari si iblis ISIS. Paulus menuliskan firman si iblis ISIS 13 kitab. 13 kitab ini itu dalamnya semuanya adalah bisikan dari si iblis ISIS. Jadi ajaran benar dihancurkan oleh ajaran iblis melalui tangan kanannya, yaitu si Paulus ini. Jadi intinya penyaliban itu adalah senjata iblis untuk melumpuhkan lawannya. Dan alhasil 2 miliar lawannya bertekuk lutut kepada iblis. Makanya saya mengangkat tema ini. Salib itu berkat atau kutuk. Ternyata saudara-saudaranya setan mengatakan bahwa salib itu berkat. Seperti itu kawan. Bang Andi itu disapa dulu, barangkali Kristen. Si Otang, selamat malam. Aduh, kok Jiro sampai kayak gitunya kalau nggak bisa jawab. Minta bantuan. Si Otang, selamat malam. Woi. Gak ada suara kok Jiro. Lu jawab aja kok Jiro. Iya. Jadi gini Bang. Penyaliban itu tidak akan ada kalau Abraham itu tidak mau mengorbankan anaknya Bang. Karena Tuhan akan melakukan apapun yang dipilih oleh Abraham ketika Tuhan itu memerintahkan untuk mengorbankan anaknya. Jika Abraham menolak untuk mengorbankan anak keduanya, Tuhan pun akan menolak mengorbankan anak keduanya, Bang. Gitu, Bang. Ya. Lagi-lagi asumsi, ya koplak. Kita hargai ya. Gini kawan, apa yang terjadi terhadap Abraham berdasarkan Al-Quranul Karim, surah As-Saffat ayat 107, dan juga Kejadian 22 nomor 1, itu murni karena ujian. Apa yang diuji? Kesabaran dan keikhlasan. Bukan untuk tebus dosa. Abraham hanya diuji kesabarannya. Kamu bertahun-tahun sampai usiamu 80-an minta seorang anak. Kamu adalah orang hebat, tapi tidak ada ahli waris. Siang malam kamu berdoa kepadaku sampai pada masa di mana aku memberikanmu seorang anak. Hatimu bahagia, hatimu senang, dunia berasa milikmu. Saking bahagianya dirimu, kau punya anak yang pandai, pintar, sabar lagi, soleh lagi. Lagi happy-nya punya anak. Sama yang kita rasakan seperti Bang Suma rasakan ketika ada anak pertama, anak tunggal. Bahagianya minta ampun. Dunia berasa di kantor itu, kalau ke kantor terasa lama kali di kantor, harus buru-buru pulang ke rumah. Saking bahagianya. Dalam keadaan kebahagiaan yang memuncak, tiba-tiba Allah datang. Wahai Abraham, ya Rabb, aku menginginkan engkau menyembelih anakmu. Ujian. Kalau dia lebih memilih bersabar dan ikhlas, pasti ridha atas perintah Allah. Toh dia akan mengatakan, dia yang memberikan anak ini, dia minta kembali. Ya mau kayak mana lagi? Dia kan Tuhanku, aku hanya hamba. Ya udahlah, aku ikhlas. Ikhlas dia. Sampai dia tanya anaknya, Tuhan meminta engkau untuk aku sembelih. Lakukan wahai ayahku. Apa yang diberitakan oleh Tuhanmu silakan. Aku ikhlas, aku ridha. Bayangkan. Maka disembelihlah kemudian anak tersebut dan Allah menggantikannya dengan hewan. Lolos dia dari ujian.
Andai saja dia tidak mau, berarti dia ingkar. Tapi karena dia mau, berarti dia ikhlas. Dia reda, berarti dia rela. Kemudian anaknya diambil oleh Allah, berarti dia benar-benar menghambakan diri total, secara total kepada Tuhannya. Begitu kawan. Tak ada hubungannya dengan diganti dengan kambing dosa sehingga Yesus juga dikorbankan. Nggak ada hubungannya itu, nggak ada. Nggak ada hubungannya. Jadi polanya justru yang ada adalah ketika Tuhan kemudian memerintahkan Adam, dicobai Adam untuk meminta anaknya dikorbankan, diganti hewan. Sebaliknya, yang tadinya hewan, Kristen muncul, diganti manusia. Jadi memang lucu, Kristen ini suka membantai, kemudian apa yang diperintahkan Tuhan dibantah semuanya. Ya, di situ kekeliruan yang mendasar. Silakan. Ya, itulah yang dimaksud dengan perjanjian lama dan perjanjian baru, Bang Zuma. Perjanjian lama adalah penyembelihan kambing atau domba setiap tahun di hari Paskah. Perjanjian baru adalah penyembelihan Yesus di tahun 30 Masehi. Gitu Bang. Saudara, kalau istilah perjanjian lama, perjanjian baru, itu lagi-lagi adalah ungkapan-ungkapan kocak. Kenapa? Hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam itu justru adalah perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Kenapa kalian menyebutnya perjanjian lama? Yaitu tadi, karena kalian ingin menjual si Kristus palsu itu sebagai korban nebus dosa kalian. Yeremia 31 nomor 31 sampai 34 jelas tertulis di sana, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Tuh perjanjian baru itu. Datang Kristen menjual Yesus yang tadinya perjanjian lama, perjanjian barunya Elohim, Imamat 1 nomor 2. Itu perjanjian baru itu. Apa itu? Penyembelihan hewan kurban domba, sapi, lembu dan juga kambing. Itu perjanjian baru. Karena kalian ingin menjual kemudian Yesus, maka kalian merubahnya. Yang tadinya kurban hewan, kalian rubah menjadi korban manusia. Dan Anda mengatakan kitabnya orang Yahudi itu adalah perjanjian lama, demi untuk mengangkat Kristus yang kalian tuhankan ini sebagai perjanjian baru. Itu cuman akal-akalan saja itu. Tidak ada dalilnya. Yang berdalil Imamat 1-2 kurban hewan itulah perjanjian baru yang sebenarnya. Sedangkan kitab saudara Kajiro itu adalah perjanjian usang yang tidak masuk di dalam kategori akal. Demikian. Ada Bang Arif. Assalamualaikum Bang Arif. Masya Allah. Silakan Bang Andi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah nyampe Bang? Alhamdulillah saya udah di rumah Pak Lili, ada Bu Yuni, anaknya juga sudah datang Bang Andi. Saya dengan Bang Faruk di sini. Oke, kalau anaknya sudah datang, alhamdulillah. Langsung mungkin Ibu Ridanya itu atau Ibu Yuninya naik itu digedein biar on cam. Enggak, yang on cam yang on cam yang Pak Arif apa yang Bunda Rida? Bunda Rida lah. Yang mau on cam. Bunda Rida. Yang Bunda Rida, oke. Bisa melalui akun Pak Arif juga bisa. Sembarang nah, aja itu di sana. Nah, itu maksud saya. Bisa on cam Pak Arif. Kalau Rijo diam dulu ya. Kalau Rijo nyimak dulu, ada yang musyahadat ya. Kalau Rijo. Masya Allah. Dimute dulu kalau Rijo. Segar kali beliau. Ahai. Ini ada. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Subhanallah. Ini saya bawa petinggi-petinggi nih Bang. Allahu Akbar. Masya Insya Allah. Allah tim kita.
Pak Arif, Masya Allah. Iya. Perlu disebut? Nggak usah ya? Nggak usah. Keep aja. Nanti di belakang layar saya sebutin satu-satu. Masya Allah. Kayaknya kenal seorang. Oh di situ iya, kenal kayaknya. ini. Halo abangku, Masya Allah, barakallah. Ya siap. Sehat selalu bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya izin teman-teman, tolong dong Ustadz Alif disuruh ke sini buat nanti yang ngedoa teman-teman yang di bawah ya, lagi di komar sebelah buat ngedoa. Doa. Ada Ustadz tuh, Ustadz Dio. Ada Ustadz Dio Pratama. Oh iya, Ustadz Dio. Mau pakai punya saya atau gimana? Boleh. Telepon aja, di telepon. Ustaz Salib. Kalau mau pakai punya saya. Telepon aja, Kang. HP-nya ngehang. Kalau mau pakai saya. Pakai ini aja. Yang mau syahadat siapa ini ya? Gini, sini, tidak. Dekat. Pakai ibunya dekat mama ya, dekat mama. Ini yang belum disunat. Iya. Pakai ini. Ini cocok udah, Bang Anda? Dah. Udah Tadi cocok airnya ya? aman. Oke. Siap. Ya. Ya gede ya. Hah? Setelah syahadat aja nanti bagi. Setelah dia mengucapkan kalau syahadat kasih ke sini. Ini kalau aku tahu di atas jangan di lantai. Jangan di lantai. Silakan Bang Handi, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada adik kita ini. Namanya siapa, Dek? Andrean, Pak. Andriani? Andrean. Oh, Andrean. Kok Andriani? Iya, Masya Allah. Ini ikhlas kan masuk Islam? Ikhlas, Pak. Enggak apa-apa beda keyakinan sama Bapak. Gak apa-apa, Pak. Nanti Bapak marah. Dan Ada komunikasi dengan Bapak nggak hari ini? udah nggak ada, Pak. Ya, tetap harus komunikasi dengan beliau. Biar bagaimanapun dia orang tua kita, ya kan ya. Malah nanti kalau Andrean sudah matang keislamannya, ya sekali-sekali diajaklah Bapak itu untuk komunikasi tentang keyakinan. Mana tahu beliau bisa ikut masuk Islam, gitu kan? Iya. Meskipun sudah nggak sama dengan mama, tapi Andrian dan adik-adik harus tetap hormat sama beliau. Biar bagaimanapun beliau adalah ayah kita yang ya menjadi sebab kita ada di dunia, kan gitu ya. Ya enggak. Kayaknya enggak abdal deh kalau Banjuma enggak on cam juga nih. Cakarut di Indonesia. Oh, Cakarut ya. Oke, Pale. Iya. Pale Gurunda. Oke, langsung kita ini tadinya Katolik ya, Protestan. Protestan, Pak. Protestan. Biasa ke gereja juga. Iya, Pak. Ada lagu jarang sih ya. Ada lagu gereja hafal ada. Paulus berkata Deemum prakatuak. Bukan. Hafal tahu lagu itu enggak? Nah sanga ambek na tae motua. Itu kan bahasa Tator. Oh iya. Lupa. Dia Medan. Oh iya ya, lupa. Oke, Adinda Ananda Andrean, mungkin kita langsung bisa proses syahadat disaksikan oleh orang-orang hebat yang ada di sekeliling kita ini. Masya Allah, ini adalah satu yang sangat luar biasa, hal yang sangat berkesan ya dalam hidup Ananda Andrean, bahwa pada saat dirimu itu syahadat itu disaksikan langsung oleh orang-orang hebat, petinggi-petinggi ya. Masya Allah, mereka yang hadir di depan kita ini bukan manusia biasa. Beliau manusia luar biasa. Kenapa? Karena hal seperti ini yang sejatinya hanya diperhatikan oleh akar rumput, ternyata sudah menjadi perhatian khusus bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Beliau ini maksud saya.
Ini adalah satu pencapaian yang dilakukan oleh pergerakan apologet Islam Indonesia, sehingga bisa mengajak orang-orang hebat ini ikut berpartisipasi di dalam menggalakkan dan menyelaraskan kemudian Islam kepada penduduk Indonesia yang awam terhadap Islam dan mereka yang rawan untuk dimurtadkan atau rawan untuk dilakukan sebagai korban pendangkalan akidah. Alhamdulillah, Bang Arif sebagai orang yang penting hadir di sini bersama dengan kita, kemudian bahkan HP-nya beliau yang dipakai syahadatkan, bahkan komalnya beliau yang dipakai untuk mensyahadatkan anak kita ini, Masya Allah. Ini amal jariah yang insya Allah kita semua menjadi saksi. Baik, Adinda Andrian Bose, boleh tangannya, satu tangan kanan, telunjuk kanan mengarah ke langit sebagai simbol agama kita, agama Tauhid. Sebelum saya mulai, saya ingin mendengarkan Ananda Andrian mengatakan kalimat tanpa paksaan bahwa Yesus yang tadinya adalah Tuhan Anda itu adalah hanya ciptaan Tuhan. Yesus hanyalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa Anda ucapkan itu? Bisa? Bisa, Pak. Dipaksa atau tidak? Tidak, Pak. Silakan Anda ucapkan. Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan. Yesus hanyalah ciptaan dari Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Baik, Anda sudah menanggalkan akidah yang lama, sekarang berikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Ya, terima kasih Ananda Andrian. Sekarang ini dirimu adalah seorang Muslim yang harus mempertahankan dalam keadaan beragama Islam apapun yang terjadi di depan. Nyawa sekalipun. Nah, jangan mau diganggu akidahnya, jangan mau dipretelin akidahnya, jangan mau dipengaruhi keluar dari Islam. Ingat, keselamatan hanya ada dalam ajaran agama Islam. Mati di luar Islam, kekal di neraka. Itu yang harus Ananda paham. Tanamkan itu baik-baik dalam benak Ananda dan keturunannya nanti. Selanjutnya saya serahkan kepada adinda saya, Adinda Dio, untuk mendoakan anak kita ini, adik kita ini, kiranya beliau bisa istiqomah dan dimudahkan dalam urusan-urusannya dalam hal dunia dan akhirat. Demikian Adinda, silakan. Gak ada Ustadz Alif, Ustadz. Nggak apa-apa, dua orang yang doakan lebih bagus. Ustadz Dio. Gantian doanya, nggak apa-apa. Ustadz Dio baru Ustadz Alif. Lanjut. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا يا أرحم الراحمين فاغفر لنا يا أرحم الراحمين فاغفر لنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا اللهم قنا شر نفسنا واعزم لنا على أرشد أمرنا اللهم قنا شر نفسنا واعزم لنا على أرشد أمرنا اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أخطأنا وما عمدنا وما علمنا وما جهلنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, janganlah engkau palingkan hati kami, jangan engkau lencengkan hati kami, jangan engkau sesatkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Rabbana hablana min ladunka rahmah. Ya Allah, karunialah kepada kami rahmatmu ya Allah, karunialah kami rahmatmu ya Allah. Innaka antal wahhab, sungguh engkau adalah Tuhan yang maha memberi untuk hamba-hambanya. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau sesatkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karunialah kepada kami rahmatmu, kasih sayangmu ya Allah. Innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati-hati kami di atas agamamu. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, palingkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, sepatah kata dari Ketua Apologet Islam Indonesia, Ustaz Alif, tafadhol. Siap, insyaallah Bang Handi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini kan saya baru gabung, namun dipahami karena lanjutan dari sebelumnya, anak ibu ini kan yang laki-laki sekarang turut mengucapkan 2 kalimat syahadat, sehingga beliau menjadi muslim sekarang ya. Barakallah, semoga istiqomah, pertahankan iman sampai akhir hayat, jangan kau lepaskan iman, ya jangan sampai kau lepaskan iman apapun keadaannya, karena iman itu adalah nikmat terbesar dari Allah yang tiada tandingnya di muka bumi ini. Oke? Insya Allah nanti itu Bang Handi dispilajakan itu dari umat ya. Dan kita lanjutkan tadi seperti biasa kan sudah didoakan oleh Ustaz Dio, alhamdulillah. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, curahkanlah, limpahkanlah rahmatmu kepada kami, tetapkan hidayahmu pada diri kami, berikanlah kami kekuatan dan kelimpahan rizki dan kemudahan segala urusan gitu ya. Rabbana afriq alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, tetapkanlah kepada kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kuatkan pendirian kami, terutama dalam memperjuangkan akidah ini, mempertahankan iman, dan membela saudara-saudari kami, terutama yang berada di dalam jurang keimanan, yang berada dalam godaan dan guncangan. Kuatkan iman kami, wangsurna alal qaumil kafirin. Limpahkanlah pertolonganmu kepada kami dalam melawan kaum-kaum kufar. Wangsurna alal qaumil hasidin, dan tolonglah kami dalam melawan kaum-kaum hasad. Wangsurna alal qaumil munafikin, dan juga kaum-kaum munafik. Itu aja, terima kasih, istiqomah. Barakallahu lakum semuanya. Buat yang baru mu'alaf, jangan lupa nanti lakukan mandi besar. Seperti biasa, kita pakai niat yang mudah aja. Yang penting kan qasdu dan ta'yinnya kita tentukan bahwa niatkan saja. Kemarin kita sudah sampaikan, niat saya mandi besar menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala kan gitu ya. Basuh seluruh anggota tubuhnya, jangan sampai ada yang terlewat. Mungkin itu aja dulu Bang Handi. Terima kasih. Kembali ke host. Makasih Ketua Ustaz Alif, Ketua Apologet Islam Indonesia. Di sana tim yang ada di sana ini anak kan ada 2 yang segera yang diselesaikan nih. Pertama sunat belum, yang kedua putus sekolah. Tim di sana ada yang bisa menyampaikan tindakan yang paling cepat dan tepat untuk adik kita Andreas ini. Bang Farok atau Bang Arif silakan di sana. Oh, ada Bang Faruk sama Pak Arif ya? Oh, mantap.
baru menyimak saya. Assalamualaikum Pak Arif, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Yap. Bang Zuma, informasi. Iya abangku. Apa bantuan dari teman-teman netizen tadi, amanat Bang Zuma sudah disampaikan oleh Ustadz Faruk. Alhamdulillah, Masya Allah. Jumlahnya ya banyak nggak banyak sih, 9.350.000 udah diserahkan tadi. Subhanallah. Nanti setelah ini barangkali teman-teman ini juga mau kasih nih, udah siap tuh. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ada yang bawa kapak? Enggak, tadi Pak Arif, Bang Handi tadi tanya perihal tentang pendidikan anaknya atau apa gimana untuk orang-orang kita di sini. Adakah apa penanganan gimana? Yang pertama, ada ini udah sunat belum? Belum, mau sunat enggak? Ya sunat. Harus, wajib. Ya, sunat lu. Oh, udah besar sunat lu. Kalau anak kecil sunatnya itu biasanya pakai laser, tapi kalau sudah besar gini pakai kampak biasanya. Cangkul. Oke, untuk sunatnya nanti kita atasi Bang Zuma. Alhamdulillah, Masya Allah. Nanti yang lain-lain nanti kita bicara. Ini ada Pak Lili juga. Ini yang namanya Pak Lili itu ini. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Jadi nanti kita bahas di sini aja Bang Andi, internal di sini. Baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Izin Bang Zuma, kalau perihal tentang tadi saya udah ngobrol sama Bu Yuninya, kalau perihal tentang apa belajar baca Qur'annya, ya Bang Faruk tadi bilang, Bang Faruk kan punya TPA, ya Insya Allah kalau mau privat nanti ustadz kita yang di TPA yang kita datangkan ke rumah beliau. Betul kan? Allahu Akbar, Masya Allah. Intinya semua kita mudahkan, ya semuanya kita mudahkan, semua karena Allah gitu loh. Kalau memang nanti si adik ini, siapa tadi? Adrian namanya. Si Adrian mau belajar, kalau dia malu mungkin datang ke TPA, nanti guru yang kita datangkan ke rumah ibu ini. Kumpul anaknya 3-3, nanti tinggal diatur aja waktunya, kapan mereka bisanya. Insya Allah nanti ustadz kita yang datang ke rumah beliau. Kita siapkan nanti akomodasinya, dimudahkan segalanya. Allahu Akbar. Ada ini mau sunat kapan? Besok ya? Siap ya? Ini uang sunatnya besok. Nah ini uang sunatnya siapin tuh. Allahu Akbar. Allah, keren. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah untuk kebaikan. Ketika untuk kebaikan Temannya lagi nih. ada tambahan lagi, masing-masing ngeluarin tuh. Waduh, banyak. Saya juga mau disunat atau kalau gitu Gerunda. Kalau Akang yang disunat bibirnya. Besok ya sunat ya. Saya sunat hati. Saya dokumentasi. Iya. Supaya bersih Pak. Nanti saya kirim nama. Lagi Bang Arif itu kan berhenti kerja, sekolah, dia kerja untuk menghidupi orang tuanya. Kalau bisa sekolah dulu karena udah kelas 3 itu. Ya nanti kita bahas internal setelah ini Pak. Oke. Oh sempat putus sekolah. Yang nggak mau ini aja dia karena kami sudah ada musibah ini udah nggak usah sekolah dulu lama. Oh dia itu berhenti sekolah karena takut ancaman bapaknya, betul ya? Nah, gitu. Dari tanggal 18 kemarin. Tapi kalau nggak ada ancaman lagi mau sekolah. Ini yang urusan ancaman ini sebelah saya ini nanti di lapangan. Aman itu Bang Handi. Masya Allah. Akbar. Kalau bisa besok ada tim mengantar dia masuk sekolah lah. Besok pagi insya Allah ada tim mengantarin dia. Sunat dulu ya, bener juga sih, sunat dulu. Pesan saya, Dek, nanti setelah ini kamu mandi ya. Mandi besar, niat aja, niat saya mandi besar, menghilangkan semua hadas-hadas besar yang selama ini karena Allah. Ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Barangkali itu dari saya, Bang Zuma. Sabun dulu, jangan gosok gigi dulu.
Pak Arif, kami dari Yayasan Apologet Islam Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Pak Arif dan tim atas atensi bantuannya kepada keluarga yang mualaf ini, ada 4 orang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan untuk antum-antum semua. Itu intinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tinggal di mana? Barangkali itu dari saya. Lanjut. Siap, Satio, Arif. sehat-sehat selalu. Terima kasih. Siap-siap abangku. Masya Allah, jazak. Bunda Rahma, kita belum jumpa, nanti saya ke Makassar. Masya Allah, Insya Allah, Bang. Sehat selalu ya, Bang ya. Masya Allah, Amin. perhatiannya. Bareng gue Pak Arif ke Makassar. Siap. Kalau sama Pak pejabat jalan itu kita pasti dapat Garuda VIP. Enggak ekonomi. Banyumak ya, tunggu ya, Banyumak ya. Waduh, Masya Allah, persatuan umat muslim ya. Kita itu umat Islam itu bersaudara ya. Dah, saya tutuplah camnya lah. Nah, sekarang ada yang mau nanya-nanya ke Adek Andriani, silakan. Gimana rasanya sekarang setelah mengucapkan berikrar 2 kalimat syahadat? Gimana rasanya hatimu? Bang. Jadi yang murtad itu hanya Bu Lili. Siapa Nuis? Oke, baik, Masya Allah. Sebentar mungkin Bang Andi dan Noise. Terima kasih guru-guruku, Gurunda, Bang Suma, Pak Arif, Tadio, Bang Andi, Bunda Rahma, Kang. Alhamdulillah sudah selesai, kami sangat berbahagia dengan ini. Dan untuk Pak Arif beserta tim yang ada di sana juga ada Bang Faruk, semoga sehat selalu, menjadi asbab dimudahkan segala urusan, disehatkan badannya, dimudahkan, dilancarkan segala urusannya, kan gitu ya. Menjadi amal jariah juga. Mohon izin, saya izin lanjut geser dulu karena tadi lagi nanggung. Mohon maaf para guru semuanya, saya izin geser ya. Akang. Jadi yang tadi Ustadz bisa di-spill itu ya, nggak apa-apa. Ya, tadi kan udah disampaikan juga tadi. Itu bentuk penyerahannya kan itu bukti lah gitu kan. Tadi kan nominalnya sudah disampaikan oleh Pak Arif kan gitu. Kalau di-spill ya bagus juga, itu real gitu loh, uangnya sudah diserahkan. Dan Oke, kalau itu gitu, melalui Bang Faruk yang diamanahi gitu. kalau gitu saya kirim ke Bunda Rama videonya ya, Bunda ya. Nanti Anda spill, saya nggak bisa on cam sih. Oke. Tunggu ya, saya kirim sekarang. Ini akun bisa on. Itu Bunda saya kirim, bisa di spill aja Bunda. Untuk apa namanya ya, pertanggungjawaban kepada jamaah. Silakan Bunda. Ya. Siap, Bang Handi. Ada suara kah? Dihitung dulu uangnya. 9 juta 300. 300. Alhamdulillah. Nanti ditambahin sama Hitung dulu. orang-orang ini. Nggak apa-apa dihitung. Ya kan, nanti kurangkan. Saya pula nanti yang apa? Karena titipan kan, saya kemarin cuma ngantarkan itu saja. Jadi itu amanah ya dari para donatur ya, para ahli sedekah ya. Saya videonya untuk dokumentasi ke Bang Zuma ya. Oke, udah ya. Oke, itu ya teman-teman, saudaraku netizen, amanah yang Anda berikan kepada API telah ditunaikan melalui Bang Faruk yang langsung menemui mualaf kita. Oke, lanjut. Teman-teman di bawah masih ada ya, silakan. Tetap kami buka ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia
nomor rekeningnya 75 kali ditambah 71 ditambah 770. Bank Negara Indonesia atas nama Apologet Islam Indonesia. 75 kali ditambah 51 ditambah 770. Abangku, aku izin bernarasi sebentar tentang Ta'liful Qulub. Besar Bang Ustadz Dio. Bismillah buat teman-teman muslim di bawah, para donatur, para agdia, sahabat-sahabat yang mulia yang diberikan kemudahan dan kelapangan rezeki. Silahkan teman-teman, tafadhal, ini kesempatan besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu bagaikan satu butir benih yang menumbuhkan 7 butir benih yang lainnya, dan masing-masing butir benih itu menumbuhkan 100 butir benih yang lainnya. Di kesempatan ini teman-teman, sebagaimana kebiasaan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam melakukan ta'liful qulub, penjinakan hati, yang biasa kita sebut dengan orang-orang yang diberikan penjinakan itu dengan istilah al-mu'allafatu qulubuhum. Mu'allaf ini orang-orang yang dijinakkan hatinya agar dia menjadi kuat dalam keislamannya. Dahulu Rasulullah SAW itu memberikan 100 ekor onta kepada Abu Sufyan ibnu Harb. Demikian pula beliau berikan 100 ekor onta kepada Abu Sufyan ibnu Harb, Abu Sufyan ibnu Harith. Demikian pula beliau berikan 100 ekor onta kepada Al-Aqra ibnu Habis At-Tamimi. Demikian pula beliau berikan 100 ekor onta kepada Uyainah ibnu Hisan Al-Fazari. Ya, totalnya itu 400 ekor onta. Teman-teman bisa kali-kalikan sendiri bagaimana Nabi Muhammad SAW itu kalau sekarang itu harga onta sekitar 30 sampai 50 juta. Anggaplah kita totalkan 50 juta rupiah satu ekor. Tapi yang Nabi sumbangkan itu 400 ekor onta kali 50 juta. Nah, itu nggak ada apa-apanya dengan apa yang kita berikan pada hari ini, pada malam hari ini, untuk saudara kita yang baru masuk Islam. Ya, teman-teman bisa salurkan melalui rekening API. Ya, insya Allah amanah, tidak ada kong kali kong, tidak ada manipulasi. Semua apa yang teman-teman infakkan insya Allah akan disalurkan kepada mustahik yang berhak untuk menerimanya. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi buat para agnia yang menonton di YouTube. Saya yakin insya Allah banyak kawan-kawan kita yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan harta yang lebih. Inilah waktunya. Ayo, mudah-mudahan 1 rupiah yang teman-teman sumbangkan, yang teman-teman transfer, mudah-mudahan itu menjadi berkali-kali lipat dan semoga menjadi amal jariah, memberat amal timbangan kebaikan kita di akhirat sebagai amal jariah. Mudah-mudahan, ya kita nggak tahu ke depan, siapa tahu adik kita ini menjadi seorang pembela agama Allah yang tangguh, yang hafal Al-Quran, yang hafal hadis. Kita nggak tahu ke depan seperti apa. Ayo berlomba-lomba teman-teman, rekeningnya sudah ada di bawah. Saya nggak bisa sebutkan, takutnya nanti kebanet akunnya. Itu ada di bawah, teman-teman bisa baca typingan ya kawan-kawan. Tidak ada rekening lain kecuali atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Bukan rekening Bang Zuma, bukan rekening Ustadz Alif, bukan rekening Handi Selebes, bukan rekening Dio Pratama, tapi atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Silahkan teman-teman, kesempatan buat kawan-kawan yang mau berinfak untuk saudara kita yang baru masuk Islam. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Masya Allah. Ya, bukti transfernya nanti bisa di DM ke saya atau Bang Handi feedback ya. Atau yang sudah tergabung di grup netizen APII silakan kirim di grup WA netizen APII. Yang belum silakan DM ke saya ya. Dan saya tambahkan lagi, bukan ke nomor rekening si peci merah juga. Ustadz Alif, tapadol. Siap, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Dio, betul. Dan kita memang programnya saat ini juga karena banyaknya ya saudara-saudara kita yang mu'alaf, sehingga mereka perlu bimbingan.
Bahkan kami sudah ada yang beberapa menghubungi bagaimana kami dari keluarga mu'alaf, kami ingin mondok, ingin mesantren dengan keterbatasan, baik dana dan lain sebagainya gitu kan. Maka di situ kami juga harus konsentrasi banyak bagaimana membuka peluang ahlus sodakoh untuk turut meringankan beban ini, atau saudara-saudara kita yang ini mendalami ilmu agama. Saat ini memang kita lagi urus prosesnya pesantren mu'alaf kita yang ada di Lebak di Banten itu, dan alhamdulillah dalam tahap proses ini legalitasnya ya, karena kalau belum atas nama API kita juga belum berani beroperasi. Jadi saat ini yang kemarin ada yang berusaha ingin gabung mendaftar, mohon izin untuk bermukim di sana, saat ini belum bisa dulu, kita tahan dulu begitu ya. Untuk para ahlus sodakoh, tafadol tadi sudah disampaikan. Untuk para mu'alaf kita, rekeningnya BNI ya, nomornya 7-nya 5 kali 51770 atas nama Apologet Islam Indonesia. Jadi memang di dalam Islam itu memang berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam sedekah. Nggak kayak di entah sebelah ono, nggak usah kayak ginian, karena mungkin mereka udah ditebus jadi aman. Makanya nggak ada perlombaan kayak gini. Kalau di kita yaitu berlomba-lomba untuk mengejar akhirat, tabungan pahala. Jadi yaitulah ada yang namanya konsep sedekah atau infak, beramal. Gitu. Oke, itu aja dulu. Akang, mohon maaf ya, saya izin geser di Gurunda dan semuanya, Bang Handi, Tadio, Pak Ari, Bunda Rahma, Bu Rida, semua. Terima kasih. Karena tadi nanggung lagi diskusi di sebelah. Saya turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Bang Handi. Selanjutnya ada namanya namanya sama nih, Andreas juga nih. Nah, Andreas, bagaimana Andreas? Andreas yang satu nih yang baru naik nih, bukan Andreas yang baru syahadat. Ini Anda mau syahadat juga sekarang bagaimana? Halo, selamat malam. Ya, gimana? Mau syahadat juga? Belum? Ya, berapa kali diheng ini akunku ini ya. Baru aktif. Ya udah, nanti kita lanjut ya. Ya udah cukup mungkin. Ada Andreas yang on cam bahwa kamu sekarang udah muslim. Pertama besok disunat, terus sekolah. Ya, kalau ada sesuatu hubungi tim aja yang ada di sana. Oke, cukup untuk ada kita yang ingin masih memberikan bantuan. Ya, kami dari Apologet Islam Indonesia, rekening udah jelas di sana ya. Terima kasih semuanya, tim Bang Parok, Ustaz Arif dan tim, antum semua luar biasa. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi kan. Ya, maaf, lanjut. Khusus privat hubungi saya ya. Yang mau privat nanti itu bersama Bang Zuma, nanti teman-teman bisa hubungi saya. Ya, sudah ada flyernya, kita sudah siapkan. Kursus Bible bagi teman-teman Kristen yang mau kursus sama Bang Zuma boleh hubungi saya. Ya, nanti kita hubungkan, insya Allah Taala. Yang siap ya sekaligus nanti syahadat setelah selesai kursus. Ya, buat teman-teman oten ya khusus ya, bukan untuk Muslim. Lanjut. Haji bagus nggak ada di list gitu loh ya. Oh, naik kan susah. Mana Andreas? Kok turun? Takut dia privat. Takut kursus. Takut syahadat dia. Ini dia nih Bang Dio, di satu nih kayaknya nih. Kita lanjut diskusi ya. Siapa? KPK siapa? Enggak Islam apa-apa? KPK. Dan Mark turun dia. KPK. Ya Bang. Nyimak dulu Bang, baru naik. Belum tahu tadi bahasannya apa. Bahasannya ini adalah salib itu berkat atau lambang kutuk. Salib berkat atau kutuk. Gitu Bang. Salib yang mana itu Bang? Kenapa? Salib yang mana itu? Anda tinggal agamanya apa Bang Andi? Dia Kristen ya. Begini loh,
salib itu kan bahasa umum. Iya dong. Terus? Yang abang maksudnya yang salib yang mana gitu loh. Harus kita pastikan dulu biar kita jangan salah arah membahas sesuatu. Oke. Salib yang mana yang maksud? Pemahaman abang apa gitu? Kan di dalam kepercayaan Anda itu kan ada orang yang disalib, kan begitu ya? Oke. Di Al-Quran juga ada dijelaskan salib. Nah, menurut Anda salib itu lambang berkat atau lambang kutuk? Silakan. Yang dulu yang kita bahas. Jangan tiba-tiba. Bahasa Indonesia saya kurang bagus ya. Ekor gitu loh. Kita biasakan bernarasi itu dengan komprehensif dulu bang, supaya jangan seperti anak SD gitu. Bawa kompresor, nggak usah bawa kompresor bang. Kan begitu cara berpikirmu kan. Ya terus maunya apa bang? Ya udah, pertanyaanmu apa? Kan tadi saya bahasa Indonesia bang, nggak saya ulang ya bahasa Indonesia ya. Iya, maknai secara supaya jelas pertanyaan. Pertanyaanmu kan mesti ngawur itu kan. Oke, kalau begitu saya permudah. Percaya nggak di Bible Anda ada orang yang disalib? Menurutmu apa? Menurut tetangga saya yang sedang lagi jaga ladang, ada juga yang sedang mengendarai kendaraan gitu. Harga kebutuhan bahan pokok cenderung stabil bang, menurut Anda? Berarti sama gila dengan dia berarti kan? Kan artinya kan saya sedang berhadapan dengan orang ODGG. Dan ODGG. Gak apa-apa, biarin aja. Dan kemarin itu juga ada yang ngisi ban dengan kompresor itu kok ukurannya nggak sama semua dengan orang yang suka nambal ban itu bang. Kadang-kadang kan ukuran ban itu 32 di depan, setelah diukur ulang kok jadi turun gitu. Nah, menurut abang itu kompresor itu tujuannya apa tuh bang, kompresor itu? Tapi kau tidak tahu apa yang kau tanya gitu nih. Bang, saya tanya bang, menurut abang itu kompresor itu tujuannya untuk apa bang? Bang Yuma silakan. Anda yang muter-muter kan, kalau berbicara mengenai penyaliban tidak mungkin berbicara Hindu, Buddha, ateis. Penyaliban itu hanya persinggungan antara tiga keyakinan, Yahudi, Kristen, Islam. Itu loh, jadi nggak usah mengaburkan pura-pura nggak tahu. Langsung aja ke tema, salib itu kutuk atau berkat. Karena kalau Yahudi, Kristen, Islam, semua bercerita tentang hal ini dan polanya itu-itu ajanya. Tinggal Anda jelaskan aja, di Kristen itu salib itu berkat atau kutuk. Kalau kami, salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Tuhan. Nah, bagaimana menurut saudara? Silakan bang, KPK. Bro, dibuka mic-nya bro. Cocoknya bahas tambal ban memang nih kayaknya. Jangan bawa. Biar dengerin dulu coba. Coba dengerin. Bahas cotok kuda kan, bahas cotok kuda. Coba dengerin. Pasti ke kompresor dia. Coba. Nah, makanya kalian muslim itu jangan menjebak-jebak. Gue juga bilang apa? Bela dulu kalian, udah pasti itu. Apa ngomong apa, Mak? Bicara salib doang. Alasanmu mempertanyakan itu apa? Ayatnya mana? Ayo kita bahas. Ulangan 21 nomor 22 23. Sebentar ya. Iya. Basic pendidikanmu apa? Biar saya tahu dulu. Saya ya kalau tambal ban kan gitu. Kita harus kompeten semua apa gitu loh. Saya pahami. Saya basic pendidikannya kedokteran, jurusan bahasa daerah.
Iya. Artinya, ukuran kau ya? Iya. Yakin? Yakin lah, masa sudah ngomong kok. Kita di sini rata-rata lulusan STM jurusan masak-memasak, Bang. Silakan. Masak-memasak. Artinya ini mempertontonkan kebodohan berarti kan? Anak STM mempertanyakan salib kan, filsafat kan udah jauh kali itu. Ku jelaskan pun gak bakalan ketemu gitu. Kira-kira seperti itu. Abang sendiri lulusan mana, Bang? Hal yang sia-sia gitu loh. Abang ini lulusan apa rupanya? Hah? Abang ini lulusan apa? Bukan. Kalian mempertanyakan sesuatu, berarti kan kalian punya dasar untuk mendebat. Kan gitu. Bang Pipo kan lebih parah, Bang Juma ini lebih parah dari Pipo. Bukan. Ten, saya mau tanya sama kau, Ten. Hei, KPK, hei, diam kau. Aku mau tanya sama kau. Kau siapa ini? Pengawas, beliau pengawas. Siapa ini? Dia itu pengawas kompresor, dia pengawas kompresor seluruh Indonesia, Bang. Oh gitu. Berarti dia bengkel ya, berarti rendahan ya, yang di pinggir jalan itu ya. Kok bengkel kok rendahan, Bang? Enggak, ya memang rendahan lah. Memang rendahan yang di pinggir jalan itu kan. Kalau Anda sendiri kerjaannya apa, Bang? Dibandingkan dengan aku, maksudku gitu loh. Iya, Abang kerjaannya apa, Bang? Enggak, bukan urusanmu. Artinya saya menyimpulkan bahwa kualitasnya di bawah aku jauh gitu. Oke, lanjut. Yang mana yang mau kalian tanya? Udah ditanya pun dasar dongok. Kamu ditanya itu Bahlul. Salib itu kutub atau berkat? Apa? Yang mana? Itu Bahlul. Salib itu berkat atau kutub? Salib yang mana ini sekarang ini? Salib oten, salib yang ada digantung di mana, di lehermu atau di kelaminmu itu. Dongok. Nah, yang mana itu yang kau maksud? Yang kau bayangkan itu? Salib itu Tuhanmu, yang digantung itu Tuhan kau itu, yang digantung yang namanya Kristus di Bukit Tongkora itu berkat atau kutub? Orang gila. Cakar juga mulut kau nanti ini. Orang gila. Kau dari tadi mengatain orang bodoh, rendah, hina, gila. Itu ada beberapa jenis. Kau gitu sendiri orang gila itu yang menyembah makhluk yang dikutuk. Itu orang gila. Segila-gilanya anjing, nggak ada anjing menyembah makhluk terkutuk, hanya kau saja. Paham kau, manusia kurap? Udah kurapan banyak pula kau, mulut kau bicara so hebat. Makananmu babi pun hebat kali kau. Turunin aja, host. Ini lagi. Ngapain diturunin? Mau lawan siapa rupain kita nanti? Ya, jangan aja dulu. Jangan dulu. Udah kau bicara, Udah, yang mana itu maksud? Serba salib ini. Sudah, salib. Tuhanmu digantung di salib itu berkat. Yang mana? Ayatnya yang mana? Galatia 3 nomor 13. Oke, sebentar. Ku karungin juga lama-lama kau ya. Enggak. Gak bisa kok karungin aku. Oh, sombong kali kamu. Orang rendah itu kan Tuhan kok dibawa? Katanya Tuhan betul dibawa. yang mau bilang itu berkuasa. Makanya iblis lebih berkuasa daripada Yesus. Ya makanya ya iblis lebih berkuasa, bisa membawa Yesus. Nah kemudian setelah itu dibawa lagi ke bait Allah. Dibawa lagi Yesus. Sampai 3 kali dicobai ya. Nah 3 kali dicobai. Karena sudah 3 kali dicobai tidak ada perlawanan, akhirnya iblis meninggalkan Yesus. Dia udah menang hat-trick, Bang. Iblis sudah menang hat-trick. Nggak ada perlawanan nih. Sudahlah aku tinggalkan aja. Kan seperti itu. Kalau bicara kuasa-kuasaan, siapa yang lebih kuasa? Tapi saya tidak bicara itu. Singa ini adalah iblis. Nah gini, Bang. Oke, kita bisa selesai ya. Tadi Yesus mengaku bintang timur. Oke, menurut penjelasan adalah iblis. Kedua, di sana dikatakan yang barusan apalah? Ya, menurut Petrus dia adalah singa, ya. Menurut tadi dikatakan Yesus adalah singa.
Tetapi ternyata singannya adalah iblis. Wah, ini bahaya nih. Kenapa selalu Yesus ini diidentik dengan iblis? Nah kan, bukan kata Islam loh ya, kata mereka. Kan ngeri ini. Iya. Selalu sama Yesus dengan iblis sama. Yesus berkuasa, iblis berkuasa. Ada dua orang yang berkuasa. Walaupun ceritanya yang berkuasa kegelapan, kuasa ini, tidak masalah itu. Kok ada yang dua kekuasaan? Kalau dalam Islam tidak ada yang punya kuasa di dua. Hanya satu tuh yang berkuasa, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Semua di bawah kuasanya. Kalau ini ada yang sejajar dengan iblis, disandingkan dengan iblis, walaupun beda cara lah ya. Kemudian gini bang, kenapa Yesus ini menggunakan memberitakan Bible ini dengan menggunakan iblis? Itu ngeri juga bang. Kalau ya tadi mengatakan Yesus mengaku iblis dan digelari singanya adalah iblis, Yesus adalah iblis. Kemudian kenapa dalam prakteknya, pengajarannya, ya Yesus menggunakan iblis? Silakan bang. Itu udah aku bilang tadi bang, itu hanya sebagai lambang loh bang di tafsirannya itu. Lambang iya bang, kan ini serius bener bang. Yesus ya diutus loh bang. Iblis ini diutus oleh Yesus loh bang untuk memberitakan Bible. Bagaimana bagai lambang lagi ini? Udah jelas ya, Yesus mengutus loh. Mengutus loh. Siapa bang Yesus? Iblis. Di segi mana itu diutus iblis bang? Ya makanya ini saya gini bang ya. Makanya kadang-kadang ya, teman-teman Kristen kurang paham gitu. Makanya saya ini diskusi ini. Kenapa saya belajar gitu ya? Saya ingin tahu, oh ternyata Islamnya begini, Kristennya begini gitu ya. Coba abang buka Markus 3:14. Seorang hamba, Masya Allah. Coba Markus 3:14 ya, abang baca. Ada bukunya nggak bang? Coba abang, aku nggak bawa buku bang. Oke baik, saya baca ya. Di luar rumah ini. Oke baik. Tadi Yesus mengaku bintang timur, menurut penjelasan adalah iblis. Kemudian Yesus dikatakan adalah singa. Ternyata singa menurut Petrus adalah iblis. Nah kita cek lagi, loh ini Yesus kok iblis terus di sini. Nah kita cek ini ya, Markus 3:14. Ini Markus ya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan diutusnya memberitakan Injil. Oke? Bible lah ya, tapi nggak apa-apa terus Injil. Siapa 12 orang ini bang? Silahkan. Murid-murid Yesus bang. Oke, murid-murid Yesus ya. Oke, kita cek betul ya murid Yesus. Di sini ia menetapkan mendampingi Yesus. Yang 12 ini mendampingi atau menyertai Yesus untuk diutusnya untuk memberitakan Bible. Jadi ditetapkan dan diutus ya Bang ya. Ditetapkan mendampingi Yesus dan diutus 12 ini untuk memberitakan Bible. Gampang bahasa Indonesianya Bang ya. Nah sebelum ditetapkan, sebelum diutus sama dengan pilpres bang, tentunya ada pemilihan dulu loh, ya kan? Pilpres juga gitu, dipilih, baru ditetapkan, baru bertugas dia kan, ya tugas diutus menteri-menteri. Nah betul, Bible pun demikian. Yohanes 6 ayat 70. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Ini menurut Yesus loh ya. Jadi yang 12 ini salah satunya adalah siapa bang? Ya juga iblis. Kan dirasuki iblis. Saya jangan ditambah-tambah dulu di sini. Dikatakan salah 12 orang ini adalah salah satunya iblis. Nanti prosesnya kita tahu ini adalah Yudas kan kita tahu ya. Kita udah tahu. Tapi kalau Yesus sudah menghakimi ini, kita tidak boleh bantah. Karena yang menghakimi adalah Yesus sendiri. Nanti ada ceritanya Yudas ya. Ini berbicara tentang kuasa Yesus dulu. Yesus memilih kuasanya, dia memilih 12 orang. Namun seorang di antaramu iblis. Jadi cuma 11, yang satu iblis kan gitu gampang bang. Jadi udah Yesus yang udah tetapkan loh ya. Kita tidak usah bantah ini, berargumen segala macam lah. Itu Yesus udah tahu lah, itu Yesus lebih tahu. Makanya dia mengatakan iblis. Nah di sini berarti di ayat Markus 3:14 ia menetapkan 12 orang. Ditetapkan kan? Tadi kan dipilih iblis itu. Dia menetapkan 12 orang, salah satunya iblis, mendampingi Yesus, dan diutusnya 12 orang ini termasuk iblis untuk memberitakan Bible. Gampang kok. Bible diberitakan oleh salah iblis kan, betul? Gampang kok nih bahasa Indonesia. Gampang kok, bener. Oke, betul ya.
Jadi betul. Jadi oh benar, kalau sudah ditetapkan berarti betul. Berarti biasanya sudah dipilih dulu. Ternyata Yohanes 6 ayat 70 dikatakan ya memang 12 ini dipilih oleh Yesus. Salah satunya iblis menurut Yesus, nggak usah dibantah. Kenapa? Kalau di sini ia menetapkan 11 orang untuk menyertai Yesus dan untuk diutusnya memberitakan Bible, logik. Berarti yang satu memang tidak diikut sertakan karena memang satunya iblis. Tetapi di sini masih tetap ditulis 12 orang. Berarti salah satunya adalah iblis mendampingi Yesus. Jadi Yesus ini selama ini didampingi oleh satu iblis ini, yaitu Yudas. Dan diutusnya iblis ini untuk memberitakan Bible. Kan gampang itu. Jadi Bible ini kenapa saya bilang, oh berarti betul. Kalau tadi merujuk pada cerita awal Yesus mengaku iblis. Dan menurut Petrus adalah singa adalah iblis juga, adalah Yesus. Wajar kalau Yesus ini iblis mengutus iblis. Wajar dong. Ini dari kajian teologi saya ya. Wajar. Kita tidak mungkin kalau manusia mengutus iblis untuk memberitakan kebenaran. Karena iblis ini adalah kegelapan. Wajar kalau di dalam Kristen masih Tuhannya masih dikonsep. Apa konsep ketuhanan? Nah, masih dikonsep wajar. Karena mungkin ada yang diterima adalah dari iblis. Nah, pertanyaan saya begini, Mang. Oke, yang 11 ini menurut Yesus ya. Bagaimana yang lainnya, yang 11 ini, Bang? Itu digantikan yang si Judas itu, Bang, setelah kebangkitan Yesus itu kan digantikan itu. Oh iya, saya tahu. Itu diganti lewat dadu, Bang, itu lewat undian. Lewat dadu, tahu nggak, Bang? Dadu. Makanya kalau bahas itu gampang itu, saya paham itu. Waktu pemilihan pengganti Yudas ini pakai dadu, Bang. Di sana murid-murid Yesus termasuk Paulus ini kan lempar dadu. Betul bahwa di Kristen punya Roh Kudus ini bohong. Kenapa harus pakai dadu? Pakai kayak judi gini, Bang, diundi. Oh, siapa? Ternyata si ini penggantinya, gitu kan. Mestinya tidak seperti itu. Kalau mereka punya Roh Kudus, semua murid-murid Yesus punya Roh Kudus, dia tahu Roh Kudus membisiki dia, mengasih tahu, oh si A, kan gampang. Kenapa harus pakai dadu diundi gini? Ah, ini ceritanya gitu ya, Bang. Ternyata Abang lebih pahamnya. Oh, saya paham sampai nanti bertengkar. Terus yang menggantikan Judas itu siapa, Bang? Oh, nanti kita bahas itu, Bang. Kita panjang. Nih yang 11 gimana dulu, Bang? Kan saya paham itu, Bang, sampai nanti Petrus dikatakan munafik, orang pengkhianat, pendurhaka oleh Paulus, bertengkar. Nanti saya paham itu. Jadi saya kan 14 tahun di Vatikan. Yang pertanyaan yang 11 gimana, Bang? Maksudnya, Bang? Ini kan yang satu nih iblis menurut Yesus. Yang 11 gimana, Bang? Ini kan yang 11 juga memberitakan Bible ini. Iya, setelah mereka sudah percaya, ya mereka memberitakan Injil. Oh iya, yang 11 ini iblis bukan gitu maksud saya. Bukan. Karena kan yang satu iblis, yang 11 gimana, Bang? Ya manusia, Bang. Oke, maksudnya bukan iblis ya. Ya bukan berarti iblis ya. Ya nggak apa-apa. Tapi kan gini, Bang, kalau hanya iblis mendampingi Yesus, menyertai Yesus kan pincang, Bang. Cuman ditaruhlah Yudas di kiri gitu kan. Yang kanan bukan iblis kan pincang rasanya. Tentunya harus adalah satu lagi kita tambah, Bang. Makanya digantikan si Judas, Bang. Jadi dua. Enggak, ini waktu ini belum pengkhianatan nih, Bang. Masih memberitakan Bible ini belum jauh nih. Dia masih dalam ini, jadi dalam pengajarannya. Ini makanya proses pengajarannya Yesus ini didampingin 12 murid ini kan. Belum sampai pengkhianatan nih, Bang, nanti ceritanya gampang. Nah, yang ini kalau Yudas ini kan masih mendampingi di sini karena masih 12. Nah, kan kalau Yudas satu nih di kiri iblis nih. Yesus nggak imbang lah, yang kanan seharusnya Yesus di kiri kanan ada iblis juga gitu loh. Supaya seimbang gitu loh. Gimana, Bang? Maksudnya, Bang, pertanyaan Abang di mana? Iya gini. Ini kan Yesus ini didampingi oleh 12 orang, salah satunya iblis. Iya, terus? Kan tidak sempurna rasanya kalau iblisnya cuma satu. Taruhlah iblis ini ada sebelah kiri nih, Yudas. Nah, sebelah kanan ini nggak ada iblisnya. Pincang lah, istilahnya miring sebelah. Seharusnya ada iblis dong kiri kanan, lo berjalan lancar kan gitu. Kira-kira perlu nggak Yesus itu? Atau tidak ada? Hanya satu aja Yudas. Ya tentunya perlu, Bang. Tentunya perlu lah, Bang. Perlu satu lagi biar seimbang, balance gitu.
Ya keperluannya untuk apa, Bang? Itu Ya kan keseimbangan udah tadi lah salah rencana. satunya. Biar pengajarannya lebih hebat kan. Kalau iblisnya banyak, lebih banyak iblis kan lebih bagus kan. Jadi gini Bang, langsung aja itu the point. Jadi gini Kalau Bang. pertanyaan Bang yang masuk akal lah, Bang. Oke, Itu memang masuk akal pertanyaan- karena kita pakai data. Gini, jadi gini. Makanya saya langsung aja to the point. Jadi kalau menurut cerita ini, ya cerita yang saya ini berdasarkan data, kelihatannya tidak seimbang kalau hanya satu iblis itu ya. Karena kalau taruhlah Yudas ini sebelah kiri Yesus, kok sebelah kanan tidak ada iblis, nggak bagus sebenarnya. Makanya ada harus satu lagi, betul. Harus ada satu lagi. Ternyata betul. Yesus apa bilang di sini? Di sini di Matius 16 ayat 23. Petrus pun dibilang iblis oleh Yesus. Gampang kok. Ini, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyalah iblis. Yesus sudah menghakimi Petrus adalah iblis. Kita tidak boleh bantah. Oh, kayak Yesus ini jangan lagi berargumen Petrus ini dikatakan iblis karena begini bla 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 bla. Ya, kita sudah tahu, tapi tetap yang menghakimi ini adalah Yesus. Jadi gak usah bertanya lagi. Apapun yang dihakimi oleh Yesus kita harus manut. Nah, Petrus ini adalah iblis, maka wajar kalau di dalam pengajarannya Yesus ini didampingi oleh iblis. Dan Bible ini diberitakan oleh dua iblis, yaitu Yudas dengan Petrus. Dan yang 10-nya, kita bicara fokus iblis ya, dan 10-nya. Kan begitu. Jadi Yudas ditaruhlah Yudas di sebelah kiri, iblis. Sebelah kanan ada iblis juga, Petrus. Jadi seimbang maksud saya seperti itu. Karena Matius 16:23, maka Yesus berpaling kepada Petrus, menyalah iblis. Petrus dikatakan oleh Yesus dihakimi sebagai iblis. Kalau Yesus sudah menghakimi, jangan banyak alasan kita. Katanya Yesus Tuhan, Yesus adalah jalan kebenaran, Yesus adalah firman. Kadang-kadang orang masih ngotot, seolah-olah menolak. Sudah memang udah begini tertulisnya, Yesus yang ngomong kok. Jadi betul bahwa Bible ini diberitakan oleh 12 orang, 2 diantaranya iblis, yaitu Yudas dengan Petrus. Jadi hati-hati abang kalau ketika belajar Bible, hati-hati nih. Oh, Bible ini yang datang diajarkan oleh melalui iblis atau tidak, hati-hati. Makanya ada yang Kristen itu kan banyak macam nih. Mereka saling bidatkan. Nah, ini yang saya khawatir. Kalian kenapa saling bidatkan sesama Kristus? Karena ada iblis di sana yang sudah diangkat oleh Yesus untuk memberitakan Bible. Yesus yang menghakimi kok. Yudas dihakimi iblis, Petrus dihakimi iblis. Jangan bantah. Oke, terus selanjutnya gimana Bang? Ini kan udah keputusan penghakiman Yesus ya. Yesus adalah hakim. Itu ya udah diputuskan. Kamu tidak setuju atau tidak setuju, terima. Begitu kan kalau Yesus ngomong. Nah, bagaimana yang 10 Bang? Silahkan Bang. Maksudnya Bang apa? Bagaimana yang 10 itu? Iya, tadi kan yang 2 iblis menurut Yesus. 12 murid ini, jadi gini Bang, kembali lagi ke pokok tadi. Markus 3:14, Yesus menetapkan 12 orang. Saya buka open. Jadi menurut data ini, Yesus menetapkan 12 orang, 2 diantaranya iblis untuk mendampingi Yesus atau menyertai Yesus, dan diutus 2 iblis ini berikut 10 orang yang lainnya untuk memberitakan Bible. Jadi Bible ini diberitakan oleh 2 iblis dan 10 orang. Nah, yang pertanyaan saya, yang 10 orang ini apakah iblis juga atau bukan? Silahkan. Yang 2 udah pasti menurut Yesus adalah iblis. Silahkan yang 10 gimana? Nah, kalau yang 10 orang itu Bang, di sana mereka pada saat itu masih ragu-ragu kepercayaannya. Jadi kalau si Petrus sama si Judas udah bulat. Artinya sebelum menyaksikan kebangkitan itu, langsung termasuk ke-12 murid itu, yang makanya dibilang 2 diantaranya itu kan karena sudah memutuskan di hatinya bahwa Petrus harus menyangkal dan Yudas harus berkhianat. Dan yang 10 ini masih ragu-ragu sebagai kita manusia dah.
karena belum kebangkitan kan, belum percaya mereka, belum 100% percaya, jadi masih mengikuti alur ceritanya. Nah, gitu loh Bang. Oke, baik Bang. Jadi gini Bang, menurut Yesus, kalau yang dua ini iblis sudah, jadi memang Bible ini diberitakan oleh iblis. Ya, dua itu tadi. Makanya kita di Kristen harus hati-hati. Karena ini udah Yesus yang menghakimi. Nah, yang 10 ini bagaimana? Kok Yesus ini masih menggunakan tangan-tangan iblis untuk memberitakan Bible? Seharusnya kalau logika kita ya, kalau Bible ini adalah bukan kegelapan, adalah kebenaran, seharusnya tidak mungkin menggunakan iblis. Tapi apa boleh buat? Data mengatakan itu 12 orang ini tetap dijadikan untuk mengajarkan, memberitakan Bible. Nah, kita pasti tahu iblis ini adalah orang yang kuasa kegelapan, penyesat, akan menyampaikan sesuatu yang tidak benar dengan tipu dayanya. Gini Bang, gini, kalau yang abang tanyakan itu maksudnya yang 10 orang ini bagaimana, ya, yang 2 orang ini bagaimana,